Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Handayani. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran brainstorming. Apa sih itu metode brainstorming? Nah, brainstorming ini disebut juga sebagai metode curah pendapat atau sumbang saran. Nah, pengertian menurut Sobri Sutikno, metode brainstorming ini adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Berbeda halnya dengan diskusi, di mana diskusi itu gagasan dari seseorang dapat ditanggapi, yaitu bisa didukung, bisa dilengkapi, dikurangi, atau bahkan tidak disepakati sama sekali oleh peserta lain. Pada penggunaan metode brainstorming, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Metode ini berdasarkan pendapat bahwa sekelompok manusia dapat mengajukan usul lebih banyak dari anggotanya masing-masing. Dalam metode ini disajikan sebuah soal, lalu para peserta diajak untuk mengajukan ide apapun itu mengenai soal itu. Tidak peduli seaneh apapun ide itu, ide-ide yang aneh tidak ditolak secara a priori, tetapi dianalisis, disintesis, dan dievaluasi. Boleh jadi pemecahan yang tidak terduga yang akhirnya muncul. Nah, sedangkan menurut Morgan, brainstorming adalah salah satu bentuk berpikir kreatif sehingga pertimbangan memberi jalan untuk berinisiatif kreatif. Peserta didorong untuk mencurahkan semua ide yang timbul dari pikirannya dalam jangka waktu tertentu berkenaan dengan beberapa masalah dan tidak diminta untuk menilainya selama curah pendapat itu berlangsung. Penilaian akan dilakukan pada periode berikutnya di mana semua ide dipilih, dievaluasi, dan mungkin diterapkan. Sedangkan menurut Barbara Alman, metode brainstorming ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu daftar panjang yang berisi berbagai respon berbeda tanpa membuat penilaian terhadap ide-ide individu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode brainstorming ini adalah suatu bentuk diskusi di mana peserta didorong untuk menyatakan gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman, serta ide-ide mengenai suatu masalah tanpa adanya penilaian dari peserta lain. Nah, metode brainstorming ini juga memiliki tujuan berdasarkan Subana. Tujuan dari metode brainstorming ini adalah menguras habis segala sesuatu yang dipikirkan oleh siswa dalam menanggapi masalah yang dilontarkan guru kepadanya. Agar tujuan dalam penerapan metode brainstorming ini dapat tercapai, maka perlu adanya aturan yang diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar metode brainstorming ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terrealisasi. Nah, sedangkan menurut Utami Unandar, beberapa aturan yang harus diperhatikan pada metode brainstorming ini adalah: pertama, kebebasan dalam memberikan gagasan. Nah, di mana anak tidak perlu merasa ragu-ragu untuk mengeluarkan gagasan apapun yang aneh atau yang lain dari yang lain. Dia pun tidak merasa terikat dengan apa yang sudah berlaku sekarang pada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang kedua, adanya penekanan pada kuantitas. Pada teknik brainstorming diinginkan gagasan-gagasan sebanyak mungkin, karena dengan banyaknya gagasan, semakin banyak pula kemungkinan di antara ada gagasan yang sangat baik dan orisinil. Yang ketiga, kritik ditangguhkan. Nah, selama tahap pengungkapan gagasan, kritik baik oleh anggota maupun oleh ketua tidak boleh dibenarkan, karena baru dapat dikemukakan setelah tahap pencetusan gagasan selesai. Sesudah tahap ini ada namanya tahap penilaian gagasan, di mana gagasan dicatat, ditinjau satu persatu, kemudian dipilih gagasan-gagasan yang terbaik. Selanjutnya ada yang namanya kombinasi dan peningkatan gagasan. Nah, di mana siswa dapat menambahkan atau meneruskan gagasan-gagasan yang sebelumnya telah diungkapkan oleh siswa lain. Beberapa gagasan yang dapat digabung menjadi
yang namanya mengulang gagasan. Mengulang gagasan yang tampaknya sama tidak menjadi soal karena dalam kenyataan mungkin gagasan-gagasan tersebut agak berbeda. Teguran bahwa gagasan itu sudah disampaikan sebelumnya akan menghambat spontanitas siswa dalam mengungkapkan gagasan. Lagi pula, apabila memang ada gagasan-gagasan yang sama, pada tahap penilaian gagasan tersebut dapat dikeluarkan. Nah, itu beberapa tujuan dari metode pembelajaran brainstorming. Adapun manfaatnya dari metode ini, yang pertama, dengan memberikan kesempatan berpendapat kepada masing-masing peserta didik. Tentu saja akan membantu mengasah daya berpikir kritis. Berpikir kritis ini sangat diperlukan peserta didik untuk memasuki jenjang selanjutnya, entah itu pendidikan ataupun pekerjaan. Tentunya, daya berpikir kritis itu harus diarahkan agar sesuai dengan ilmunya, jadi tidak asal-asalan berpendapat. Nah, inilah posisi seorang guru yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengevaluasi. Manfaat yang kedua yaitu membuat peserta didik lebih percaya diri. Metode pengajaran yang konvensional biasanya mengutamakan daya mendengar dan konsentrasi peserta didik untuk menanggap paparan dari guru. Tapi hal ini membuat peserta didik kurang aktif dan banyak diamnya. Nah, ketika metode brainstorming ini diterapkan, pastinya guru berperan sekaligus melatih kepercayaan diri peserta didik untuk berpendapat di forum umum. Hal ini sangat simpel kelihatannya, tapi tanpa disadari sangat berguna bagi peserta didik. Yang ketiga, melatih peserta didik agar menghargai pendapat orang lain. Nah, metode brainstorming memberi kesempatan masing-masing peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. Peserta didik yang lainnya diharapkan mendengarkan dengan baik dan mencoba menganalisis dan mengevaluasi pendapat temannya itu. Semua pendapat ditampung, tidak ada yang ditolak. Nah, dengan begitu, masing-masing peserta didik akan terbiasa untuk menghargai pendapat orang lain, walaupun sebenarnya ada rasa tidak setuju dengan pendapat tersebut. Selanjutnya, melatih peserta didik berpikir secara aktif. Adanya kebebasan berpendapat dalam forum kelas pastinya akan mengasah daya kreativitas berpikir untuk menemukan ide baru pada suatu lingkup masalah. Tentu saja keahlian ini sangat berguna bagi bekal peserta didik Anda. Memang orang dituntut untuk berpikir kreatif karena permasalahan yang muncul semakin banyak dan kompleks. Nah, itulah beberapa manfaat dari metode brainstorming. Adapun prinsip-prinsipnya dari metode ini, menurut Dananjaya terdapat 2 prinsip dalam metode brainstorming ini, yaitu yang pertama, adanya kuantitas yang melahirkan kualitas. Nah, ide paling baik atau berkualitas adalah ide yang mendapatkan sebanyak-banyaknya dukungan peserta. Tahap awal adalah tahap mencurahkan gagasan dengan prinsip memecahkan tantangan tidak hanya dengan 1 atau 2 ide saja. Yang kedua, menunda penilaian. Sebagai anggota kelompok yang masih mencurahkan gagasan atau idenya tidak boleh diinterupsi atau disanggah. Nah, ini metode dari prinsip dari metode brainstorming. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan metode brainstorming ini, menurut Mukriman, langkah-langkah dari kegiatan pembelajaran metode brainstorming ini adalah yang pertama, pemberian informasi dan motivasi. Pada tahap ini, guru menjelaskan masalah yang akan dibahas, kemudian mengajak siswa agar aktif dalam memberi tanggapan atau pemberian tanggapan. Yang kedua, ada yang namanya identifikasi. Nah, siswa diajak memberikan saran atau tanggapan sebanyak-banyaknya. Semua saran ditampung, ditulis, dan tidak boleh dikritik. Namun, pemimpin kelompok atau peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan untuk meminta penjelasan. Nah, yang ketiga, setelah diidentifikasi, maka diklasifikasi. Nah, semua saran dan masukan yang telah ditulis selanjutnya dikelompokkan berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain yang telah disepakati bersama sebelumnya. Nah, setelah diklasifikasi, maka selanjutnya yang keempat itu diverifikasi.
Semua kelompok secara bersamaan meninjau ulang kembali yang telah diklasifikasikan. Setiap saran diuji relevansinya dengan permasalahan gitu. Terus apabila terdapat saran yang sama, maka diambil salah satu dan saran yang tidak relevan bisa dicoret. Pemberian saran bisa dimintai argumentasinya. Nah, yang terakhir setelah diverifikasi, maka dikonklusi atau adanya penyepakatan. Nah, di sini guru ataupun pemimpin kelompok peserta-peserta lain mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Nah, setelah disetujui dan puas, maka diambil kesepakatan terakhir dengan cara pemecahan yang dianggap paling tepat. Nah, adapun metode brainstorming ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Rustiah, metode brainstorming ini memiliki banyak keunggulan. Seperti yang pertama, anak-anak berpikir untuk menyatakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa untuk berpikir dengan cepat dan tersusun logis. Yang ketiga, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan guru. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Yang kelima, siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru. Yang keenam, terjadinya persaingan yang sehat. Yang ketujuh, anak merasa bebas dan gembira. Yang kedelapan, suasana demokrasi dalam tim dapat ditumbuhkan. Nah, itu beberapa kelebihan dari metode brainstorming. Adapun kekurangannya ataupun kelemahannya, yang pertama, guru kurang memberi cukup baik pada siswa untuk berpikir. Yang kedua, anak yang kurang selalu ketinggalan. Dan yang ketiga, kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli dengan anak yang pandai berbicara saja. Yang keempat, guru hanya menampung pendapat, tidak pernah merumuskan kesimpulan. Dan yang kelima, siswa tidak segera tahu apakah pendapatnya itu betul atau salah. Dan yang keenam, tidak menjamin hasil pemecahan masalah. Yang ketujuh, masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Nah, itulah beberapa kelemahan dari metode brainstorming. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.